Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiryani dengan NIM 0101221025, mahasiswa semester 1, mata kuliah hadis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu pertama pengertian hadis, kedua pengertian sunnah, ketiga pengertian khobar, keempat pengertian atsar, dan yang kelima persamaan dan perbedaan keempat istilah, serta yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi hadis. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis atau yang dalam bahasa Arab adalah al-hadis, secara bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan kebalikan dari al-jadid ini adalah al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Adapun hadis menurut istilah oleh para ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, min qaulin, baik berupa perkataan, wa fi'lin atau perbuatan, wa takririn atau pengakuan, wa sifatin maupun sifat. Nah, suatu hadis dapat dikatakan hadis apabila Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian sunnah. Sunnah atau yang dalam bahasa Arab adalah as-sunnah, secara bahasa berarti as-sirah hasanah au syi'ah, yang berarti jalan yang ditempuh. Setiap jalan dan perjalanan yang ditempuh, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk, jalan yang terpuji maupun jalan yang tercela, gitu ya. Adapun sunnah menurut istilah oleh para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik itu berbentuk perkataan, wa fi'lin, wa takririn atau perbuatan, wa sifatin khalaqiyatin, baik itu bentuk fisik, moral, wasiratin maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum maupun sesudahnya diangkat Nabi menjadi Rasul. Perlu diingat, salah satu perbedaan dari hadis dan sunnah itu terletak pada adanya penambahan istilah pada kalimat sebelum maupun sesudahnya diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Nah, kalau hadis itu bisa disebut hadis apabila Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan kalau sunnah itu baik sebelum maupun sesudahnya diangkat menjadi Rasul. Nah, intinya ini terletak pada perbedaan perilaku Nabi Muhammad ya, baik dari sebelum maupun sesudahnya diangkat menjadi Rasul. Oke, lanjut kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengertian khabar. Khabar atau yang dalam bahasa Arab adalah al-khabar, secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Sedangkan khabar secara istilah menurut pendapat yang lain itu menyatakan bahwa khabar lebih umum daripada hadis. Mengapa? Karena khobar ini semakna dengan hadis, sehingga dapat dikatakanlah khobar itu lebih umum daripada hadis, di mana hadis itu adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang bisa aja datang dari Nabi maupun dari yang selain Nabi, seperti sahabat, tabi'in, ataupun orang lain. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pengertian atsar. Atsar atau dalam bahasa Arab al-autsar, secara bahasa ialah bakiyat asyai, berarti sisa dari peninggalan sesuatu atau jejak. Adapun atsar secara istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in, yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan. Dari keempat istilah tersebut, masih ada satu lagi istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan kali ini, yaitu bid'ah. Ya, bid'ah. Secara bahasa, bid'ah itu adalah bada'ah ya bada'u bid'ah, yang berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau tanpa contoh. Adapun secara istilah, bid'ah ini adalah sesuatu yang diadakan kepada manusia, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dalam masalah-masalah agama, dan bukan bersandarkan kepada Al-Quran maupun sunnah Rasul. Oke, dari keempat pengertian istilah tersebut, dapatlah kita tarik ya kesamaan dari keempat istilah tersebut. Nah, menurut sebagian para ulama, keempat istilah tersebut itu adalah sama atau muradif. Apa itu muradif? Muradif itu adalah sinonim. Nah, jadi mengapa bisa dikatakan sama? Ya karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik itu dalam perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, sedangkan menurut sebagian para ulama itu bisa membedakan definisi antara hadis maupun sunnah. Apa aja perbedaannya? Baik, kita lihat poin yang pertama, yaitu hadis. Hadis itu hanya terbatas, hanya terfokus, hanya terkhusus kepada perkataan Nabi saja, serta tidak termasuk kepada perbuatan, takrir, maupun hal ihwal atau sifat-sifat beliau. Sedangkan sunnah ini ialah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa berupa perkataan maupun perbuatan, selain dari Al-Quran, yang pantas menjadi dalil hukum syara. Lalu perbedaan yang ketiga adalah bisa dikatakan hadis hanya ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan sunnah itu lebih luas cakupannya daripada hadis. Mengapa? Karena
sunnah itu adalah segala yang dinukilkan atau segala yang dikutip dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran dan hal-hal lainnya dari sebelum dan sesudah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Baik, jika tadi ada persamaan, pastilah ada perbedaan. Nah, perbedaan kali ini membicarakan tentang perbedaan khobar dan atsar. Apa itu perbedaannya? Baik, yang pertama adalah khobar. Khobar itu lebih umum daripada hadis. Mengapa bisa dikatakan khobar lebih umum daripada hadis? Karena di dalamnya itu semua yang di dalamnya itu termasuk kepada semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW saja, melainkan juga kepada sahabat maupun tabi'in ataupun orang lain. Sedangkan si atsar ini lebih sering dinisbahkan atau lebih sering dibandingkan pada perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum Islam yang lain selain yang bersumber dari Al-Quran maupun juga hadis. Nah, jika kita lihat dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah itu sejajar dengan Al-Quran. Ya, sejajar dengan Al-Quran. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa hadis itu berada di peringkat kedua ya setelah Al-Quran. Lalu, jika kita lihat dari segi tingkatannya, hadis itu berada berdampingan dengan Al-Quran. Karena posisinya hadis ini berfungsi untuk tujuan menjelaskan isi-isi dari Al-Quran yang belum rinci. Nah, maka dari itu muncullah si hadis ini untuk lebih menjadi sebagai pelengkap dari Al-Quran gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, "litubayyina linnas," agar kamu menerangkan kepada umat manusia, "ma nuzila ilaihim," apa yang telah diturunkan kepada mereka, "wa la'allahum yatafakkarun," dan supaya mereka memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 44. Oke, terkait tadi tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Jadi, sunnah menjelaskan Al-Quran itu bisa dari segi ibadah dan hukum yang bersifat global atau umum. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya Muhammad itu adalah sebagai pembawa risalah. Sudah dapat dipastikan bahwa yang pertama kali paham tentang risalah itu adalah tentunya diri Rasulullah SAW. Oleh karenanya, secara global, secara umum, fungsi dari riwayat tentang Rasulullah pada awalnya itu agar manusia paham maksud dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Ada yang disebut dengan bayan tafsir. Ya, fungsi bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang masih umum atau yang masih global, yang memiliki pengertian-pengertian yang banyak, yang kemudian dirincikan lagi oleh hadis agar lebih rinci. Nah, misalnya di dalam Al-Quran kan terdapat ungkapan, yaitu aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Nah, dalam ungkapan itu termasuk adalah ungkapan yang umum ya, ungkapan yang umum, yang global. Nah, jadi perintah Allah ini maksudnya seperti apa? Itulah yang kemudian dijelaskan oleh sunnah atau perilaku Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sholat, kemudian sholatnya itu disaksikan oleh para sahabat, dan beliau kemudian menyeru kepada para sahabat maupun menyeru kepada kita untuk washollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Allah itu kan menyeru kita untuk mengerjakan sholat, tetapi tidak memberitahukan kepada kita secara jelas bagaimana cara melakukan sholat yang baik dan benar itu. Nah, mulai dari bagaimana kita cara untuk bertakbiratul ihram, ruku, sujud, maupun hal yang lainnya. Nah, maka dari itu Rasulullah lah yang lebih merincikan apa maksud dari Allah ini gitu, yaitu dengan mengikuti perilaku dari Rasulullah, ya, gitu, perilaku dari Rasulullah. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa jadi penambah wawasan maupun pengetahuan bagi kita. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.